Jadi setelah meninggal beliau waktu tingkat 3 saya, jadi masih aman. Tingkat 3 masih aman. Naik tingkat 4, disinilah mulai terjadinya. Jadi terjadinya pada tingkat 4 ini yang paling saya rasakan adalah setelah terjadinya pemukulan terhadap teman saya sendiri. Ada namanya Kaharudin dari Sumbawi, ada namanya Ali Imron dari kepala Sanawiyah di Tongguruana sekarang. Ali Imron namanya orang Sakra Barat dia. Itu saya panggil Emeron dia dulu ya. Ya, karena ngetrennya sampo dulu itu ya. Kalau yang Kaharudin di Sembawa dia bagian mana dia? Enggak tahu lah. Kaharudin dia. Itu yang paling parah itu. Yang kedua ini Ali Imran. Ada namanya yang ketiga Satiham namanya dari Lombok Tengah itu yang sebenarnya bak itu di Jagor mana pada itu. Terus Maliki namanya orang Penandak Sakra Barat juga di Sulawesi dia sekarang, Maliki Yaumiddin. Nah itu. Terus ini aja yang 4 orang ini yang berhasil di blok pada waktu itu. Saya ada pada waktu itu juga adik-adik ya. Saya tapi alhamdulillah lah. Jadi kurang lebih saya 5 menit meninggalkan lokasi barulah datang orang ribut. Ya. Ibu rame dengan apa yang apa sebabnya orang ini ribut? Ceritanya begini. Jadi ada tetaring Zikral Hauliyah yang dibuat oleh saya bersama teman-teman. Karena pada waktu itu saya selaku bendahara umum di Zikral dulu. Ya, otomatis saya selaku bendahara asli bendahara. Tidak seperti Anda jadi bendahara tahu tegal kepeng doang, PT kepeng dem tahu. Nah, ganti aja jadi bendahara itu. Saya jadi bendahara Zikral, semua masahin saya keliling semuanya. Masahin sudah saya keliling. Itu beras menu-menu. Kebetulan mesak beli motor dah lah ya, itu masalahnya. Saya sendirian yang punya motor, akhirnya enak keliling. Teman-teman dah ada yang punya. Oh, jadi enak keliling saya di sana kemari belauk daya. Itu kebetulan juga di Pancor ada misan saya yang punya motor. Iya tak maulah nggak jarinya, baru keluarnya Satria apa itu namanya dulu. Satria yang itu yang 135 ya, yang Satria yang satuannya itu apa namanya itu Satria itu pokoknya itu yang saya pakai dulu dengan King dulu ya, King yang saya pakai dengan Satria. Nah ini luar biasa King itu ya, hebat King itu ya. Jadi King itu yang paling bersejarah bagi saya, King luar biasa. Kalau pakai King itu larinya 150, wah hebat itu King. Kalau ke Tuan Guru Nasir mesti ngejosnya 150 ke sana Tuan Guru Nasir. Kalau paling lumbuk rurung ke Tuan Guru Nasir ini kan sepi dan medang trek di sana itu dulu. Di Tuan Guru Nasir itu ya. Dari dulu kenal saya sama Tuan Guru Nasir ini ya. Nah itulah intinya. Nah, jadi apa tadi? Itulah sebabnya tetaring yang saya buat di Muallimin, di lapangan Muallimin yang ada di Pancor. Ada lapangan Muallimin di sana, saya yang buat dulu dengan teman-teman saya. Yang jadi senar saya Zainal Abidin namanya orang Jangu, dan juga asisten saya namanya Muhaddis namanya, orang Ubung, dia sudah jadi PNS sekarang. Ini orang yang sebut ini waktu kita buat tetaring inilah yang teri dari tetaring. Senat teri, senat balik senat kan, mokoh debok datang kan. Muhaddis ini juga pada balik kan. Ya. Maliki, Satihan, ini sebut ini sudah di tetaring dekat gerbang yang ada di Mahat sekarang di sana. Berbagai kita nali berguru besar setelah putri 5 atasan Tapi alhamdulillah tidak ada yang apa-apa, tidak ada yang luka, bira kendara, aman. Sudah meninggal Al-Maqpurlah ini ya. Ini sudah apa namanya masa kita Al-Maqpurlah sudah meninggal dunia. Itu yang kita buat dengan perjuangan. Kalau kelansahnya saya sendiri yang angkut itu dulu. Kayak ada mobil, misal saya punya mobil juga dulu, mobil Domo Tuan Guru Nasir. Guru Nasir ini yang sekarang ya betul belit. Yang jam 2 jam 3 di dah mangan, enggak sit mangan kenyaman. Kumpul sit mangan lemas derangan dah kata. Sana terbaca nyampah juga dia tunggu penyampah. Itulah perjuangan saya. Gitu. Di NW ini kan begitu. Ya, kita semua punya perjuangan kan. Selesai setelah tetaring ini jadi Zikrul Hauliyah selesai,
itu yang mau dirusak oleh pemuda-pemuda Pancor dulu kan. Itu yang dia mau rusak, mau dia pakai di Hultah kan. 2 kali Hultah layak aja dengan modelnya Hultah Umi Rauhun, Hultah Umi Rehanun kan begitu dulu ya. Masih di Pancor 2 kali Hultah layak ya, 2 kali Hultah. Nah ini papan Hultah Umi Rehanun tertutup gang-gang di sanalah apa namanya, di Pancor menampakkan diri di mata dunia ketidakbagusannya. Yo ini teman-teman, emosinya di sana dia tampakkan. 3 serangkai apa model air yang bisa dimanfaatkan dikeringkan. Semua gang ditutup, dikunci. Saya sabda karga den kanggo tema. Makanya harap dengan madik klemak doang di Hultah pada waktu itu yang kesannya sangat tidak baik, khususnya pada orang-orang penduduk sana. Selapu pira kalau gang sar oleh Pancor kurang lebih 100 lebih gang ada semua ditutup, dirempet sanggeng ke api tutup, tidak dengan tebing tamu. Dah waktu itu ya, intinya kita kembali ke sebabnya tadi bahwa Setaring itu mau dirusak sama mereka, ingin dipakai di Hultahnya dia. Marahlah si Sulhi ini, Sulhi yang marah, yang pembesedani aku ini. Akhirnya pemuda-pemuda Pancor, orang Pancor ditantanglah sama Sulhi ini. Tantang dengan Sulhi. Memang orang bandit juga ini Sulhi ini kan. Sering pelik orangnya. Milai Sulhi nih. Nggak tahu kau juga. Masih di Pancor dia sekarang. Sulhi besar dia. Pokoknya cocoklah jadi bodyguard dia. Dia tantang orang Pancor yang mau merusak itu. Akhirnya orang Pancor, pemuda-pemuda teman-teman saya semua itu manggil teman-temannya jamaah yang ada di aula. Tahu aula, tempat orang Hultah itu namanya aula itu. Ya itu dipanggil semuanya. Milet apa gue belapor nih, tahu nano aja. Kalau lu kecen datang terus kan. Saran orang di aula lagi buat taring kan. Saran dengan pihak taring apa jauh? Batik, linggis jauh kan. Sekop macam jauh lah dengan kan. Alhasil ini yang dengan saatnya ke pihak taring, borong pihak taring. Terserbulah Sulhi ini, terpalik Sulhi. Pagi ini ada dek, pagi. Bukan siang, pagi. Ya kira-kira jam 9 lah. 9.10. Sulhi ini lari kemana dia? Lari ke Mahat melalui sekretariat. Tidak dari Abror larinya. Mu'allimat mengeliling. Nyongkranglah di sekretariat. Di sana di sekretariat teman-teman saya ya, Kahar yang tadi, Ali Imran yang tadi, Satiha, Maliki Yaumiddinnya di sana dia. Ya, lagi ngapain teman-teman saya ini? Lagi menulis doa yang mau diijazahkan di Hultah, diperintah oleh Umi kita di sini. Saya pakai Grand pada waktu Grand Star namanya dulu. Lagunya enggak kena ya. Ada dari Bali namanya Ali, teman-teman saya di sana, Ali dan Solehin namanya. Yang Solehin ini dari Sulawesi, yang Ali ini dari Bali. Ali lupa saya Ali apa, Ali lah pokoknya. Mesaan budaya keren lah ya. Itu yang saya pinjam jika bergaya-bergaya kan. Baru 5 menit saya pulang dari sana, sudah saya ke pondok. Dik mantap cerita dengan nih. Pada berarak namanya Pauzi dari apa namanya, bahasa kena bahasa ongko ini none ambil yang mana lombok tengah dia kosong katanya itu ya. Oke itu lombok tengah dia itu masih saya ingat rumahnya, sering saya ke sana. Ndak bagi-bagi rajak itulah, jenis itulah rajak itu. Bukan rajak, bukan dewa pokoknya nih. Ndak perlu diketahui itu ya. Ini yang perlu ini. Nah itu yang datang. Ini nempuh kan. Zahin narapu. La ilallah Kahar bedah dian tegalah tuh. Tumbi tu mahat tuh nih. Saya ukurannya ya ndak sih 5 menit. Saya sampai pondok, saya mandi dan saya sembahyang duha 8 rakaat. Setelah sembahyang duha saya bergelak-gelak, dadah kan tergawe kan. Lelah dia tahajud dah kan. Bapak datang begitu, Mahat, remuk Mahat, Kahar tuh tegalah dia, terjauh ke rumah sakit ini kan.
motor masih ada, pacu-pacung. Oke. Saya terus ndek kadu motor kan dipani bare motor dengan ya kan bahaya ini. Akhirnya saya pakai jalan kaki, lampak. Setiba saya di Mahat sekek-sekek antara dengan. Nggak tahu apakah takut dengan saya atau bagaimana itu. Nggak ada orang dari satu pun nggak ada pada waktu itu. Yang ada kaca-kaca belah. Saya masuk ke sekretariat. Yang ada di sana komputer teprampek, lemari macam mantan ya. Setelah pada waktu itu nyongkrang, pelai dengan lemari terpanik kan. Nentolnya pelai pada waktu itu ya, karena di ruangnya Pak Jen dengan ruangnya Pak Jen dengan ruangnya saya akan jadi pada stoik ruangan. Jadi kita pisahkan dia dengan kaca lemari. Jadi nyongkang pada batur nu luik piring, luik jembung, luik apa gitu kan. Palek itu di mana. Jadi di sekretariat rusak dia di sana. Komputer mangga sekek komputer mah ada pada komputer lain ya. Itu pun saya gebe ada komputer lain. Komputer mangga kayak komputer tak merampek komputer CD. Bangku pokoknya orang lana lah di sana. Saya lihat batu juga banyak di sana. Tak ada orang satu pun, tak ada orang. Ngangkut aja saya pada waktu itu ya. Hasil oleh je pondok maling tak kena dengar oleh je pondok. Kenapa di sana menjadi sasaran? Karena Sulhi yang tadi. Sulhi mau diimanai sama orang Pancor, dia lari menuju sekretariat. Terus dia lari ke ini sapu lantainya Al-Maqpulah di Musola Abrar itu. Atas nyebu Sulhi. Saya kancennya boleh atas, Maliki ya kancen. Tebon juga atas ya itu. Ini yang namanya kahar ini putih orangnya, mesa paling putih di antara yang saya sebutkan tadi. Orang Sumbawa juga dia ya, lumayan lah standar kalau ukuran banin itu. Jadi dia itu katanya penuturan dia, jadi tempuk buat lautan mana doang. Yang dia jaga hanya buka nasi. Buka nasi jaga mana? Enggak ketempuk mua. Hanya di sini 11 di bagian belakang. Apa sim tempuk kahar? Macam sim tempuk. Seko. Ya. Seko nek tak apa batu sik totok kotak dah katanya. Ya batu sada batu lain tulik tejagur. Tulik kelampaan jadi bola jamak. Jadi bola beliau pada waktu lagu untung katanya dia untung narak dengan Pancor pria lalu atuh kadu becak jo ke rumah sakit. Sampai sekarang dia masih simpen baju kukunya monos darah ya. Saya cari ke rumahnya ya kurang lebih jam 12 lah saya ke pondoknya di Pansar Selonya dulu. Lalu ke petanya semawak lima ini amak dengan kan adiknya masih kelas 1 sanawiyah pada waktu itu, sekelas dengan adik saya ya pada waktu itu. Di sana saya bercerita cerita tempuk padak ke baru tu batu si toto kotak saya kajem tempuknya dah Maliki ambil daripada batu tuh lain nyebu ni tu lek takap Al-Maqpulah ni kan. Ya takap Al-Maqpulah yang ada di Pancor itu di sana lah sembunyi yang Sulhi dengan yang lain ini dia nyebu tu. Akhirnya orang Pancor ndak tahu lain nyebu Sulhi, akhirnya itu yang diobrak-abrik, sekretariat yang dirusak. Tapi bangunan Mahat tidak banyak yang rusak, yang paling banyak rusak hanya sekretariat. Nah, tapi untung ada saya di sana aja kan untungnya. Tapi insya Allah kalau ada juga saya di sana insya Allah lah kan begitu. Tidak sampai ya terganggu. Ya kenapa? Karena teman-teman saya doang itu batur-batur. Saya raninin kancik aliyah doang dia ya. Jadi karena di kelas saya di aliyah di Pancor bengel-bengel doang kancing. Untunglah saya tidak menjadi orang bengel. Itu aja sesuatu ya. Tapi sekarang masih saya nyambung sama mereka itu. Ayo empuk-empuk ya. Akhirnya ke hari ini sorenya langsung saya bawa ke rumah saya ke Gelanggang namanya. Tulik jauh terus. Lalu untuk orang 3 hari di rumah baru saya bawa ke pondoknya lagi. Ya sampai sekarang mungkin dia itu ke hari tidak pernah menceritakan sama orang tuanya. Mungkin kalau orang Sumbawa tahu tidak tahu lah datang mungkin orang Sumbawa itu mengandalkan sehernya. Jaga. Tahu ya marah bagaimanapun sama manusia kan begitu.
Bisa-bisa dia kirim mak lampir dari Sumbawa. Kan begitu ya, tahu. Tapi mungkin sampai sekarang orang itu mungkin belum menceritakan orang tuanya ya, karena orangnya pendiam memang, pinter dia menyimpan rahasia dia. Yang namanya Kaharudin ini ya, sekarang udah tahu dia di Jereweh dia ya, di Sumbawa di Jereweh namanya Kaharudin. Itu yang paling parah. Yang lain-lainnya sekedar nebak sangke penjagor. Lagu masih tahu pelai. Ini tahu pelai ini ya, padoan sekedik Kahar ini akhirnya ini tahu pelai kayu, tulik pelai itu apa namanya batik sik tadang. Mungkin dia tutup muka, takut dia lihat parang, lihat linggis, lihat apa. Sekop sit pantok kotak, iya sakit temen ininya yang dipantok sama sekop sama kandik sama apa ya. Kotak ya batu totok katanya. Hai. Solas dia tanya di sini. Otaknya bagian belakang tidak bagian depan. Ya sudah ada pemukulan ya orang-orang ini lari. Nah, gitu. Nah, itu terjadi pagi harinya, langsung setelah asar banyak orang pasukan-pasukan dari Suralagi dengan 2 keri pada waktu itu. Tahu Suralagi? Saya tidak kenal Suralagi soalnya. Pada waktu itu tidak kenal Suralagi. Suralagi tidak tahu siapa itu yang mengutus, tidak tahu. Yang masih tahu atau tidak tahu. Yang paling dulu tahu ya saya. Pada waktu itu yang tahu masih yang lain. Umi tidak tahu, saya telepon jawab lalu. HP belum ada pada waktu itu. Sayalah yang paling dulu tahu ini, bisa dikatakan begitu. Ya, masih masih ada pada waktu. Ini terjadi kejadian ini ya setelah Tuan Guru Anas, Tuan Guru Mahmud sudah keluar dari Pancor. Sungguh nih Tuan Guru Anas, Tuan Guru Mahmud kejadian ini. Bukan sebelum beliau keluar, enggak. Beliau sudah keluar. Jarak berapa minggu lah pada waktu itu. Dia nengok laut jarak. Ya sebulan, baru pada sebulan ya, kurang lebih. Nantilah kita tanyakan kepada beliau tuh. Nah, kalau ceritakan beliau, Tuan Guru Mahmud lagi lebih panjang lagi ceritanya itu ya. Nantilah kita ceritakan lagi. Nantilah Anda bertanya acaranya kan. Berbeda cerita Tuan Guru Mahmud dia lain. Berbeda Tuan Guru Anas lain. Kan bisa begitu. Selapu cerita yang tidak bisa itu. Ahli sejarah mana yang ada di atas dunia yang bisa menceritakan semuanya? Tidak ada itu. Ada doang kemadian sekek dua. Nah, demikian juga halnya dengan saya. Wah jam piru lagi ini, wah jam 4:30 nya adik-adik ya. Insyaallah tidak akan habis-habisnya seperti saya katakan ini ketiga ini untuk menceritakan semuanya memang hal yang panjang, hal yang lebar. Jadi tidak mungkin dalam satu hissah, satu pertemuan seperti akan selesai semuanya, tidak akan mungkin bisa. Pancor aja belum selesai saya ceritakan ini kan. Oke, lanjutkanlah. Tinggal kita sampai jam 5 lah. Cuma ini sebentar. Tuan Guru Anas, Tuan Guru Rahmat sudah pergi, barulah kejadian ini. Kejadiannya pagi, asarnya bala tentara dari Suralaga banyak datang. 2 keri dia ya. 2 keri. Saya selalu monitoring ke Mahat. Karena saya akan jadi ini saya tingkat 4 pada waktu itu ada ya, tingkat 4. Saya di tingkat 4 menjadi ketua senat, ketua 1 saya pada waktu itu. Menjadi ketua 1 dan menjadi ketua nukobaknya. Nah, jadi araklah peran sekecil kan. Jadi ada lah Pak saya. Kebetulan pondok saya dengan MDKH itu ya dekat lah. Marane jauh masjid lah kurang lebih. Tidak terlalu jauh lah. Tahu Marane jauh Rorong lah ya. Jadi dekat lah pondok saya dengan Maha. Selalu saya monitoring. Setelah zuhur lalu kenyambang-nyambang kan begitu. Pada asar lalu nyambang pas asar saya ke sana yang kedua atau ketiga kalinya banyak orang Suralaga datang tuh nih Batur Mahatno kan. Dan saya apa yang saya lakukan pada pagi hari itu, di pagi hari itu tindakan yang saya ambil adalah saya cari orang-orang yang berasal dari Ketare. Saya cari teman Mahat lagu ndarak ndot Batur Mahat tuh ndarak bani. Holi Batur Mahat. Teman-teman Mahat yang muallimin yang muallimat rata-rata habis meninggalkan Pancor setelah Tuan Guru Anas dan Tuan Guru Mahmud meninggalkan Pancor juga. Ia pun oleh Batur Mahat nih. Oleh Batur Mahat. Itu sebabnya sejarahnya teman-teman Mahat, banin banat, muallimin muallimat meninggalkan lokasi pendidikan setelah Tuan Guru Anas dan Tuan Guru Mahmud keluar. Karena ini selaku partner
jadi tokoh saran dua nih, enggak tengat lah kalau bahasa jamak-jamaknya. Kalau yang lain-lain kan tidak ada yang di sana, hanya Tuan Guru Mahmud aja dengan Tuan Guru Anas yang tinggal di Ancor. Yang lain-lain kan masanya dari luar-luar semua itu. Tuan Guru Zaini namanya di Mante, boleh datang. Tuan Guru Saleh juga dari sini dia, Tuan Guru Ruslan juga beliau kan dari Bangkerang, kan tinggal di sana. Akhirnya kekuatannya di dua inilah yang dihantam duluan kan. Terbukti memang yang dua ini keluar semua kabur dan bubar. Nina mama banin banat dihulik, sepilah dipancor, sedikit yang tinggal. Ya tinggal saya lah. Teman-teman senat ndarak masih. Ya. Ketua senat bilang Jumat lu mandi jo papu kan. Mandi malam Jumat si papu nungguin mani bayi datang. Apa sebabnya? Kecut dia karena ketua geng yang ada di Sanggeng itu, Sanggeng kan mondok, lalu peta dan di pondok beta paling senat ini wah mungkin anak-anak dia apa namanya di Sanggeng itu ya kebetulan yang ya termasuk ketua gengnya juga ya kenal saya juga itu ya ada hubungan keluarga sampai sekarang masih lah di sana itu. Kalau saya ke sana ya beda balik ya aman saya di sana jadinya, itulah hebatnya itu. Ada di sana. Jadi ndak pernah dia buat onar, dia ndak pernah karena dia luar desa. Lamun si tabah no lambu sia beladikan doang entah ya. Jadi guru SMA sekarang di mana bagian suka mulia itu. Bagian apa kan masuk SMA. Ya, teman saya ini senat ini dia ada petaan. Biar ini senat nulis bilang Jumat depan di si Papu. Tagundin wah bayi bani datang yuk senat. Takut lalu en kayu. Tagerta anu. Akhirnya saya lah yang turun tangan mengkoordinir teman-teman ini. Saya ke Sanggeng, saya ke Bermi, ke macam nik pite batur. Adik nada kancing dek miket di Mahat. Apa yang kita piket di Mahat? Makam Al-Maghfurlah isunya mau dihancurkan. Yang kedua rumahnya Al-Maghfurlah mau dikuasai. Ini isu yang dua ini yang kita pegang selaku tolak pada waktu itu. Yang pite yuk Sanggeng, yang di Sanggeng itu arak mau itu. Leman ketara doang enggak. Lain-lain tak ada. Darah pun petaan. Alhasil malam itu teman kita kumpul di Mahat ya banyak lah, sekitar 50-60 lah malam itu. Termasuk saya ada di sana pada waktu itu. Wah siap tuh itu ceritain. Keris semawak litnya enggak keris ceritain ya. Wah sembik papu, wah terima sembik papu. Nah, minyak doang rakyat mah pada waktu itu ya. Ya alhamdulillah terbukti juga itu ya, alhamdulillah. Panjang ceritanya intinya. Dan malam jam 12 tuh bawa gunung lain kalau bait minyak tebing ke setengah botol. Perlu darah dikulin balin kan. Pokoknya susah lah. Kalau setengah 12. Apa dengan linda tadi oleh namanya semenit tadang apa telangan nih kan. Rawan-rawan perampok nih bagian apa namanya itu di bagian Kuta. Tahu Kuta ya? Saya juga tidak tahu itu sekarang itu kalau mau ke sana itu. Iya tempat itu. Arak minyak tebetan le gunung warna batu tu ya tempeluk minyak kan. Si Papua pahgaran Papua ni tahu kan. Malam. Iya doa. Behanu dia ke beli apa? Dia beli pada waktu itu beli minyak apa. Tadi bani lo meulik semenia tadi ndak oleh. Kemben kadang lu bilang ada perampok kede lagu saran terbajang kan. Kebetulan nyari ilmu benteng no lah arah polisi di tiap-tiap dia tegidak si polisi lah dulu tapi saya begitu dulu ya arah polisi di razia lolos saya ya benar dulu itu ya nanian dek lah dek dulu saya ke Mataram dulu 3 kali razia zebra mungkin nama razia besar-besaran 3 kali lagu ntar habis tok tengah dek tidak si polisi sudah ada sini adalah itu tiap-tiap ke polisi bismillah alhamdulillah jalan akhirnya sudah ada percaya diri akhirnya hal-hal seperti ndek kawan ndak khawatir saya arah perampok nih kan ke manok dang nyalin motor ya biar perampok bismillah paci mentret manok nyalin motor insyaallah arah perampok tuh insyaallah imut dia kita imun nyawungnya perampok ngebareng niatan kan ilmu dan no cerita. Jadi pada waktu itu ya jadi alhasil tabah lah saya itu biasa dulu itu ya karena jam 2 jam 3 malam
Kita muzakarah dengan Ustaz Sahri Ramadan dulu ya, itu teman saya muzakarah. Dia pimpinan muzakarah kita, nama Ustaz Sahri ini ya. Ustaz Sahri ini waktu kelas berapa itu? Dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Dia selaku pimpinan muzakarah kita. Beliau adalah senior saya lah kalau bahasa jamaah-jamaahnya. Karena dia dari Aliyah sudah hafal Alpia, lomba di Hultah dia juara 1 dia. Hebat Sihri itu ya. Ya, hebat itu, hebat. Soalnya dipancor dia dari sanawiyah. Dari sanawiyah sudah mutamimah hajinya ya, mutamimah alfiyah hajin. Jadi dia di apa? Di aliyah sudah kelas 1 2 mungkin hafal alfiyah dia, bukan kelas 3. Sudah hafal ya, adun ngapal malah. Ya bun dupuk dan hakam cerdas batin. Cerdas dia dari dulu, pintar dia. Senior kita, tingkat 3 dia ke Mekah. Saya tingkat 3, dia ke Mekah. Teman muzakarah 6 orang. 6 orang. Beliau pergi ke Mekah, sayalah selaku asistennya. Saya yang meneruskan muzakarah itu. Tidak ada lain yang 4 teman ini tidak ada bisa meneruskan. Apa namanya itu? Ada yang dari Wildah apa namanya, dari bagian sana. Ada Mujtahid namanya. Hanya saya sendiri yang bisa meneruskan muzakarah itu. Dia ke Mekah, saya yang meneruskan muzakarah itu. Kalau sama beliau, sama Sihri ini cuma kita 6 orang. 6 orang. Karena di muzakarah saya banyak dulu, 40 orang. Semakin banyak semakin barokah soalnya ya. Nah itu pada waktu itu. Itulah ceritanya. Ya pada waktu itu. Ke-1, tingkat 2 sampai ke-3. Kenapa ke sana tadi? Hah? Ya habis minyak gitu ya. Jadi habis minyak. Alhasil mau minyak itu, tapi setengah botol kedi bawa mu. Permintaan dekadun bareh maka ke nene. Oh minyak ni tadi, kan? Harap batur ada teman saya dari Kute itu dia ngajak saya, bukan saya ngarang-ngarang tidak. Dia tahu lain tidak kan? Oh ne kadu kapas katanya, kapas. Yes bengen nang batur meno. Bu bareh minyak kene, pokoknya bau tamu awak dia genit gerang awak tu. Milit terantak doang. Kah temele nguping, kah temele nyampah, kah temele mangan. Enggak sit temele nyampah mit klewang doang sit nyampah karing han. Lah bau tamu minyak jok awak genit gerang tu. Ndet taut kaok mit terantak doang. Sila berantak menulah. Seolah-olah ini cerita. Dan tu datang balik. Saya persiapkan, gopo persiap-siap. Kita piket di dia ini karena pagi itu kejadiannya. Ya kejadiannya kita piket sampai 3 hari 3 malam saatnya. Yang paling 3 hari 3 malam yang paling suasananya luar biasa lah di kampung di Mahat ini, Kalangan Mahat. Kan di Kalangan Mahat di Pancor itu kan Gedeng Al-Maghfurlah itu yang kita jaga dengan makam beliau, dengan Mahat, dengan Aspuri. 4 yang kita jaga di sana. Itu yang kita jaga sebenarnya. 3 hari 3 malam yang paling ribut. Siap-siapan minyak ini. Ayo saya berikan komentar pada teman, minyak ini ding kanggo tenem kalau belum keadaan genting. Masih normal ding kanggo enem minyak ini. Arak batur karena ni leman mantang. Mut namanya itu ya. Apa nama lengkapnya? Mujahidin namanya. Iya pemasan pemas apa namanya itu? Sampat kadu kapas. Pemas nintahan cerita ini ya kan. Aja manusia memang iya anu anta dah ya gede-gede dan berembiaran. Ajum-ajum anta dah manusia. Ngenem. Nyetau ngenem ni, nyetau ngenem mas sudah rada masalah rada. Wah kenem baru itu minyak kenom pemas lagu. Berbeda bawa kendeng kembi ni. Trai beda ke genit-genit tu ni. Tidak terantak kan. Jo segerah pacu. Mbene periksa, mbene sampat. No kasapa no pemas baru no peretelan kan. No buknya pemas no. Mana berhenti ini mana batur. Kecuali batur Lombok Tengah dia. Ketare dia. Masa saya orang-orang Ketare, orang-orang Pujut nyibasin mesiat ngece batur. Li HPM ton apa gini kanggo bare jagoran gawean. Itu. Susah orang-orang Ketare ini ya. Di HPM di kelas apa sering tantang bare baris mesiat itu. Kebetulan lu di sanggeng mondoknya, lu lapangan tan mensiat tuh bare. Iya pegawai yang betul Ketare lain nu. Pajuan awan. Batur berbi ini kan wah ada minyak ni.
Justru satenak terlalu jokto juga itu di bawah gunung itu hadir juga dia berhenti. Ya karak wah nyoba minyak nyangka nih berhenti nih keragu kan. Nah, sudah ada keraguan ini bahaya ini. Alhasil warak jujur karena ketarik sekek lupa saya namanya kode kaya batur no baru tinggal satu lah pada waktu itu. Menin papu kelaek. Lamun minyak lomok tengah liwat langan kokoh palung ya tawah nih. Susah ini ya. Kebetulan hilangan dolek dengan tuh sengkerang apa namanya keruak terus gede kan. Bilang am jauh nulik minyak keniwi nu langat liwat. Bilang terliwat lah sing ni. Oh iya nen papuk kelaek un. Pakon minyak di Lombok Tengah ni kena berbahagia sumpah laek mun sal dengan tu. Lamun liwat lang kokoh palung je tawah no minyak kenu. Bum bilang ade jauh mun pokok ndak liwat lang kokoh palung ni. Oh iya, mau langsung lemah teteh di minyakin terus kan? Udah mental kita sudah jatuh dengan kejadian itu. Hasil begitulah. Terus jam pirahan ya. Ya kering 10 menit. Paginya, sorenya dengan suruh lagu ceritanya. Ini saya jadikan. Paginya sudah saya jadikan. Sorenya dari suruh lagu dua carry itu. Terus dari teman-teman mahat sekitar 50-60 sama kumpulan tuh teman-teman mahat narak beli senjata apa kalau senjata nu treng-treng si pihak-pihak dalam kan anak baca ngarang salam saboy-boy kan anak aspuri arak menonton genting gawat arak angen ingat dari base jak dengan mame susah. Oke. Pada waktu rata-rata semua yang dari Surah Laga ini pedangnya sama tinggi dengan pedangnya. Pada waktu itu pada ketinggian pedang. Misalnya ini gerbang, mahat, dengan yang lelah taran kan. Itulah akal guru. Harus cekat berakal dari guru. Kan? Lah tukul hinda anda aralangat tuis kan mana. Ini gerbang yang ada di depan pinggir jalan itu dia paris tentara anu yang dari suruh lagu mereka doang pedang kah bareng patung ruan kan kita ini mahat kanak-kanak batur-batur pajan arasa hidup benteng nah ini yang paling susah ini jangan hidup benteng ngamuk milihan orang dadah kan susah ini ya apa garam batur masih saya ingat dia wajahnya di depan saya ini oleh pongkal batur no di mana dia lupa saya hidup benteng milin ngamuk dan milin nyerang doang di sementara di luar tadi keliling tuh kan keliling rame susah pada waktu itu. Alhasil kanak-kanak kocet yang suruh tamu kan kanak-kanak kocet kanak-kanak SD yang suruh ini tahun dengan berkuih itu dipayi ya rumuk dengan berkuih ya terserang si yang bawa pedang-pedang ini kan sakit malek menurun ya rambah seru kan ya rambah sun pelai kanak-kanak akan malek kanak-kanak itu pelai ruan bawa ada teman mahat satu itu Sarimi namanya ya. Sarimi dia. Teman mahat ini namanya Sarimi. Iya miluan itu seke. Jadi dulu milu tamuannya pakai lepis, pakai sweater, mundi bersongkok. Tanda ini Sarimi punya pegawai yang kurang ajar kau ini saya bilang. Ada saya pada waktu itu. Tapi dia tidak ikut bawa batu, dia ikut masuk dia pada waktu itu. Berkomplotan dengan kebetulan pancoran mondok. Itulah kejadian pada waktu itu. Hasil karena gaduh suasana seperti itu, tapi tidak terjadi bentrok. Soal yang ada di luar tidak ada senjatanya, yang di dalam lengkap dengan baretnya. Ya, kalau saya tidak sebut keris, ingat sebut keris kala itu, kocet menurut baliknya, sebut doang keris kecil. Sebut sini keris itu ya. Bukan keris itu lain dong dia ya. Kocet keris itu ya lain itu ya itu keris itu saya minjem ada teman saya di Sumbawa namanya Master John. Ada namanya Master John dan Guru Oden namanya itu. Yang bukan Master John yang punya, Guru Oden ini yang punya. Nurdin namanya ya. Nurdin namanya.
Tapi Master John ini matanya kan dia kok ceket silat lagu no. Ceket silat lagu no. Pinter silat ini lagu ndak pernah ada pada waktu itu. Yang Guru Oden ini lah punya keris, tapi kerisnya keris dengan Nina. Apa maksudnya keris dengan Nina? Berembe musuh ini berarti kerja musuh no. Itu sebabnya saya dari awal cerita saya tidak pernah ketemu dengan musuh. Aman aja saya. Nah, itulah maksudnya itu ya. Itu memang ada keris dengan ini seperti ini. Lalu nginggak keris itu papu-papu ni ambil keris nomai pedang ni lamun jauh keris ni tadi bayi ni bayi inde berembende ni dat kence musuh. Berembe-rembe keramin, berembe-rembe kesuasan de me kanggo bedahit. Aron dikanggo sama ni jauh ni dah kena dah. Busmawa dot mau. Lagu Busmawa pada ni dah selai 5 lekor. Akhirnya itu sebabnya dari awal saya alhamdulillah aman-aman terus. Pada waktu ultah yang genting itu ya Allah darat bani jauh motor, saya yang berani. Pada waktu itu. Supra ini, Supra yang dipakai oleh Pak Jen itu masa saya dibeli itu. Pakai Supra. Waktu hultah itu kan biasa dalam hultah alat bagian permen, bagian tai kan, enggak ada. Karena sudah isu yang mendesus intelijen saya mengatakan pasukan di Pancot panak Sepang. Ya tekadu panak arak sakadu macam lah, kadu batu kadu macam unit intel saya pada waktu itu ipin naran intel kelai elemen enggak nipin bokengat oji aran intel saya dulu ya teman-teman saya. Cak kamu boyan keadaan tuh berembi baca meni keadaan ani meni akhir batur mahat panik ndarak berani jauh motor, sayalah yang berani ya alhamdulillah bani aman saja saya tenang-tenang saja aku pikir itu. Alhasil kita lanjutkan karena demikian keadaannya gaduh malamnya ya karena paginya sudah terjadi tragedi tadi akhirnya malamnya ribut dua dikepung mahat ini dari depan dan dari belakang dua lemat tekepung akhirnya datang polisi dari Polres kancun pirah motor-motor no patroli no datang sebalik no terapah jagaran endah tertamak jok mahat semua yang ada di dalam tertaik motor polisi termasuk saya yang nyebung kilik taman-taman itu kan saya kecil orangnya jelap sesab diri kan lakukan itu ada doa tetangok le center polisi nomor jelo jamak center center tenang center beli-beli dan ini marah beli-beli ulum kebelian center kenaikan ada doa rasanya boleh bawa bangku dalam bangku disebut itu kenaikan doang takut lalu jauh polisi no cerita ni malam ini ya malam setelah maghrib setelah isya dia masa mulai gaduh suasana setelah isya macam kepala si polisi dia alhasil semua yang di dalam baik yang dari Suralaga yang 2 motor atau teman-teman mahat ganggam senjata kan ganggam senjata kayak batur Suralaga lebih debat senjata masih jaga Polres yang tahu saya coba tanya keluargamu yang dari Suralaga mungkin ada itu mungkin yang bisa diambil atau tidak tapi saya kayak tunah yang saya takuti tidak keris dengan dapatkan mau nyinggak nih semawak orang itu nyinggak kan iya sekelegeran lalu tapi saya disisa pindahkan sebut ke kantong ke karing saya pakai lepis pada waktu itu kalau tidak salah itu lepis alhamdulillah dek teganggam saya sekit terteganggam adik-adik ini ya petai motor dia luik kanjen polisi dengan tapi saya boyeng kan dek polisi semeri ini nangan ke ada teman-teman yang dari Pancor bagus bodin lagu kadun pakaian polisi parah dek polisi kan dengan Suralaga sekedar dengan pakaian polisi kan parah dek polisi Suralaga tapi saya agak kenal tau batur Pancor dek kenal polisi ini menang akhirnya tenang saya kan dek lagar lalu kan lagar lalu polisi pajakan ini kan ada polisi ada abrinya ada angkatannya apa garangan kasap kantong selapu pada petai ajak motor salaman julu langan petai kemudi dulu petai kasap dapat pedang alhamdulillah saya selamat pedang harap batur ke ngampang nih karena hasil di tahun nyebuah malam nu tulis sebut kena doang si polisi nu menger zaman polisi nu kalah acong acong pelacak nu le tahu lain dia deng polisi tulis nyebut sen tahu doang saya sholat dan bunga kak tamu itu nyebut tak ada sih
nyerah terpaju kan awak dah awak tepetah jok motor tepetah mesak gua ni mun pak dipancor terbalik kita kembe jauh selong ni kan nyoba ndek milu bae unin polisi no milu bae ndek kembe unin ndek kembe am polisi aku ya kadung hidup balik masing-masing ni unin polisi no kan petai ke motor selapu batur ni pergi begendang doang ni parah diri ya di penjara ya takut la ilaha illallah sing lah masa-masa lahir polisi takut tapi setelah jatuhnya ini setelah reformasi ini kan wibawan polisi-polisi nah kalau dulu jelek takut tuh buaya polisi yang terlangan begigit lamun lahir ya lamun nani ya kan dengan takut nani ya lamun lahir no bupati semakin kepala desa lamun lahir aja takut tuh buaya polisi gigi batur dia iroha sebang nuhane sebang dengan nai doang batur dia kalau tulap itu diamankan saya yang tulap teman-teman yang sulap motor pelik nu sembarang model damen nu kami suruh lagi yang diketahui nu duluan terbaru soal ni kan suruh lagi dia padang dah demak nyerak ni nyerah suruh lagi nu dia rambas polisi nu ya setelah tayak apa sih tempat tutup di si triplek tanjak si triplek tu nah kasih teman nu kan dalam motor nyala ada ini gitu kan sogul motor patroli yang dinas jauh Polres itu jauh di Polres ada di aula Polres ya setengah inilah besarnya sadangan kursi itu protokol selapu itu kan nah lagi dokol nani malik kan dokol selapu tanya polisi be saya malu buat tengah be pegartaan polisi orang kata megaya polisi ya ni ya gaya begartan bele man peraya bele man imal bele man suralaga bele man sakra tekelin tadu kan sale man sakra ni tahu suralaga ni tahu ya tak kembe bapak ni ya katung ujug bale memnan ini dia aman polisi ni kan nah aneh cemuh tatu balen de kan lagu ni susah para penjara doang ya datang tu buat tanah nak ceria berbatur notu ya kalau tidak diamankan pasti seperti itu mungkin semakin bahaya kan makin bahayanya diamankan terus tatu kadu patroli Saleman peraya tatu unjuk peraya Saleman surat laga tatu unjuk surat kadu motor patroli boing motor no tinggal di sana di Polres hanya saya bertiga saya Cerun namanya ada pancor itu ya apa namanya tidak tahu saya nama lengkapnya itu Cerun namanya itu ya yang ketiga Jamaluddin namanya kalau Jamaluddin ini sedesa dengan saya di sana di Gelanggang satu desa dengan saya mungkin yang dari sana kenal lah itu Cerunnya orang pancor memang lagu baik kena polisi kan dan mele kan lagu apa ni kena polisi tidak pancor top dih bermi top pondok kita bapak itu baling kena polisi kan awak ni mana ni permitan ni mana ni ada santren top madik bapak aneh ni kena awak ni madik ada santren makanya santren Polres ini saya tidur di sana semalam pasti ngaji dengan buku lalu boleh ceteli ini kan oleh dia pondok tamat makanya sekalipun gaduh suasana seperti itu saya tidak pernah pulang tetap di pancor jadi yang lain-lain ini tidak tahu dia kenapa karena oleh usah diserah yang rapat dia tak kena dengar ya serang dia ya orang Kelayu ini dah baik kepenggitan wayah apa kata saya di sana tembe dengan sangguh-angguh terima benteng unit berbatur senat nih kan yang terkenal dulu Muhsin Makbul namanya Muhsin Makbul di nabi piket ketika begitu saya ngangguh no lah sebut parang-parang kita aja yang di Rimahat yang ada pada waktu itu nah setelah 3 hari 3 malam terjadinya seperti itu ya akhirnya Umi inilah ambil inisiatif untuk pindah ke Kalijaga sebelum ke Kalijaga sudah di Tangguran panjang sampai jam 5 ini ada ya besok kita lanjutkan lah aduh ada sesi pertanyaannya ini ya iya makanya sholat lah dulu ya nantilah besok ini tidak habis ini terlalu panjang kau buat ini dapat apa-apa lah kronologi kejadian tragedi ya tragedi kronologinya seperti yang tadi saya sampaikan tadi terah ceritanya panjang lebarnya siapa saja jadi korban ya banyak sudah saya sebutkan dari saya kata mas saya juga
Sudah, itulah korbannya kan. Tuan Guru Anas dengan Tuan Guru Mahmud dan Tuan Guru Hamzah juga dia termasuk korban juga beliau itu. Kajian dua poker rimen lamunia ya di rumahnya. Gedengnya beliau dekat dengan gedengnya Tuan Guru Anas. Ini gedengnya Tuan Guru Anas mungkin di jalan raya lah gedengnya lebih dekat mungkin. Ini dengan masjid lah dekat gedengnya Tuan Guru Anas dengan Tuan Guru Hamzah ini. Mungkin adik-adik dah kenal Tuan Guru Hamzah Mahadi namanya. Orang Hana juga orang rumah. Sogol dia itu banyak orang datang ke sana pogar riman kan, mereka ada pogar mana sempat ngamuk. Ngamuk pun nyongkang langan tembok pun nyerak telepon polisi. Jadi tidak terlandik fokusan lalu lah dia ya. Iya hasil nantilah pada pertemuan lain bagaimana yang dialami oleh Tuan Guru Anas, bagaimana dialami oleh Tuan Guru Mahmud itu saya tahu semua. Saya lihat dengan mata belah saya juga pada waktu itu. Ya saya tahulah pada waktu itu. Mana momor dalai kan. Buye hasilnya panjang ceritanya, anda akan habis-habis ini ya. Jadi tidak usah dianu lah ini, tidak usah dirusak. Oke lah ini. Itulah diantaranya sebagiannya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca apa namanya doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin nabi